Halo dan selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 soal yang diberikan untuk PR pada pelajaran matematika diskrit. Pada video ini kami menggunakan fitur Live 2D, jadi kami tidak memperlihatkan muka asli kami, namun kami menggunakan animasi sebagai gantinya. Untuk animasi yang di tengah adalah animasi saya sendiri atau avatar saya sendiri. Nama saya Dima. Untuk di kiri ada animasi dari teman saya Adi, dan di kanan ada animasi dari teman saya Artia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya secara lebih lengkap. Nama saya sendiri Gede Sudimahendra, NIM 2008561057. Di kiri saya ada Kade Ade Priyana, NIM 2008561047. Di kanan saya ada Imade Artia Andika Putra, NIM 2008561052. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan soal. Untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh Artia. Silahkan Artia. Nama saya Imade Artia Andika Putra dengan NIM 2008561052, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama, yaitu negasi atau ingkaran dari jika P maka Q. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ditemukan janji atau kalimat dalam bentuk pernyataan implikasi. Nah, untuk memecahkan soal yang pertama ini, kita menggunakan janji atau kalimat dalam bentuk sebagai berikutnya. Jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Nah, kamu belajar di sini itu adalah premis atau sebabnya. Nah, kamu akan pintar itu merupakan konklusinya atau akibatnya. Nah, kalimat atau janji tersebut itu harus kita uji kebenarannya. Nah, lalu bagaimana cara menguji janji tersebut? Atau bagaimana cara mengetahui jika janji tersebut telah diingkari? Nah, secara intuitif ya, jika pernyataan tersebut benar terjadi, ingkarannya itu adalah sebagai berikut. Kamu belajar dan kamu tidak akan pintar. Nah, pernyataan tersebut dapat kita gunakan sebagai penyangkal di awalnya. Nah, untuk membuktikan ingkaran dari jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Nah, kita menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu adalah sebagai berikut. Nah, P ini adalah premisnya dan Q ini adalah konklusinya. Nah, P-nya ini kan jika kamu belajar kan benar. Nilainya adalah T. T itu true atau benar. Nah, Q ini kamu akan pintar. Nilainya kan benar atau true. Nah, di sini negasi dari Q itu adalah kamu tidak akan pintar. Kan nilainya salah atau false. Nah, jika P maka Q itu kan benar tadi. Jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Nilainya benar, true. Nah, negasi dari jika P maka Q, jika kamu belajar, jika kamu tidak belajar, maka kamu akan pintar, kan salah. Jadi nilainya false. Nah, di sini kita menggunakan sifat ekuivalen dari negasi jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Nah, mengapa demikian? Kita lihat tabel kebenaran berikut. Nah, P dan negasi Q itu adalah kamu belajar dan kamu tidak akan pintar. Kan itu merupakan ingkaran yang pertama tadi ya. Jadi nilainya salah kan? Nah, negasi P maka Q dan P dan negasi Q itu
kan sama-sama bernilai salah. Maka kedua sifat tersebut itu ekuivalen ya. Nah, di sini kita telah menemukan bahwa negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Nah, jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Negasinya itu adalah kamu belajar dan kamu tidak akan pintar. Sekian ya, dan terima kasih. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya Adi Priana. Silakan Adi. Jelaskan di soal nomor 2, terdapat dua pedagang kelontong yang memiliki moto masing-masing untuk menarik pelanggannya. Pedagang pertama kita lambangkan dengan P1, yaitu barang bagus tidak murah. Pedagang kedua kita lambangkan dengan P2, yaitu barang murah tidak bagus. Pertanyaannya, apakah kedua moto tersebut memiliki arti yang sama? Jawabannya sama. Untuk pembuktiannya, kita misalkan kata bagus dengan huruf P dan kata murah dengan huruf Q dengan menggunakan operator logika jika maka. Mengapa? Karena kedua moto tersebut mengandung proposisi bersyarat. Jika dijabarkan, P1 sama dengan jika barang bagus maka tidak murah. P2 sama dengan jika barang murah maka tidak bagus. Bentuk logikanya akan menjadi seperti jika P maka negasi Q, untuk P2-nya jika Q maka negasi P. Untuk pembuktiannya dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan cara negasi. Kedua logika tersebut. Untuk P1, negasi jika P maka negasi Q akan sama dengan P dan Q. Untuk P2, negasi jika Q maka negasi P akan sama dengan Q dan P. Dengan menggunakan hukum komutatif, P dan Q akan sama dengan Q dan P. Cara kedua dengan menggunakan kontraposisi. Untuk P1, jika P maka negasi Q, kontraposisinya akan menjadi jika Q maka negasi P. Untuk P2-nya, jika Q maka negasi P, kontraposisinya akan menjadi jika P maka negasi Q. Dari kontraposisi tersebut, dari logika satu dengan logika lainnya berhubungan, yaitu kontraposisi logika satu akan sama dengan logika 2 yang belum dikontraposisikan. Jadi, dari kedua cara tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua moto tersebut memiliki moto yang sama. Untuk soal nomor 3, saya sendiri yang akan jelaskannya. Untuk soal nomor 3, saya gabung dengan live coding di aplikasi Codeku. Oke, saya Dima dan saya akan jawab soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, misalkan di sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal, terdapat pernyataan sebagai berikut. If X lebih besar daripada Y, then Y sama dengan X plus 10. Berapakah nilai Y setelah terjadi iterasi if dan then jika nilai X nomor 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, nomor 2, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 5. Nah, karena saya tidak terlalu ahli dalam bahasa Pascal, saya akan membuat pernyataan ini di bahasa Python yang sedikit-sedikit saya bisa. Saya mulai dengan saya akan menggunakan fitur fungsi yang terdapat pada bahasa Python. Diawali dengan def untuk mendefinisikan fungsi. Lalu kita memberi nama fungsi tersebut, kita sebut saja info. Kemudian kita assign variabel yang akan kita masukkan ke dalam fungsi tersebut, yaitu X dan Y. Setelah itu kita masukkan statement if yang telah diberikan tadi di soal. If X lebih dari Y, maka Y sama dengan X plus 10. Nah, kemudian kita cetak Y. Setelah itu kita bisa masukkan baik soal nomor 1 dan nomor 2
nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi yang telah kita buat tadi. Contohnya info, kalau pertama 2 dan 1, kedua info 3 dan 5. Sekian programnya, mari kita run untuk melihat hasilnya. Nah, telah terlihat hasilnya adalah 12 dan 5. Ini menyatakan bahwa hasil Y setelah melaksanakan eksekusi if then untuk nomor 1 adalah 12 dan untuk nomor 2 adalah 5. Kenapa? Bisa kita lihat nomor 1, X dari nomor 1 ini lebih besar daripada Y dari nomor 1. Jadi terjadi penambahan, tepatnya penambahan 10 pada X-nya, dan kemudian dijadikan variabel Y. Sementara di nomor 2, karena X lebih kecil daripada Y, maka tidak terjadi penambahan seperti yang ada pada statement if-nya. Maka hasilnya variabel Y tetap 5. Sekian dari saya, terima kasih.